Amin ya rabbal alamin. Faslun wa yanbaghi ayurattila qira'atahu. Seharusnya orang yang membaca Al-Qur'an mentartil bacaannya. Apa yang disebut dengan tartil? Mudah-mudahan ada jawabannya. Faslun wa yanbaghi ayurattila qira'atahu. Seharusnya orang yang membaca Al-Qur'an itu mentartil bacaannya. Wa qad ittafaqal ulama radhiyallahu anhum, dan sungguh sepakat para ulama semoga Allah meridhoinya. Ulama sepakat bahwa orang yang membaca Al-Quran itu dianjurkan membacanya secara tartil. Ittafaqu, ini lanjutannya ini ya. Radhiyallahu anhum ala istihbabi, atas kesunahan, at-tartili, kesunahan membaca Al-Quran secara tartil. Qala Allah Ta'ala, ini dalilnya, warattilil Qur'ana tartila, dan tartillah membaca Al-Quran betul-betul secara tartil. Wa thabata an Ummi Salamah radhiyallahu anha annahu na'atat qira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah mensifati atau menjelaskan bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran? Ini dijelaskan oleh Ummu Salamah. Qira'atan mufassaratan harfan. Jadi Nabi kalau baca Al-Quran itu membaca mufassaratan secara terperinci, secara jelas, harfan, huruf per hurufnya. Jadi huruf yang dibaca itu betul-betul jelas. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wat Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i, dan Imam Tirmidzi. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, haditsu hasan sahih. Hadis hasan sekaligus sahih. Wan Umayyah bin Qurrah, dan dari Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, an Abdullah bin Mughaffal, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, siapa yang berkata? Abdullah bin Mughaffal berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Mekah, pada hari penaklukan kota Mekah abad ke-8 Hijriah. Ala naqatihi, di atas untanya, yaqra'u suratal fathi, Nabi membaca surat Al-Fath. Yarji'u fi qiraatihi, Nabi mengulang-ulang bacaannya. Yang disebut dengan tartil itu bacaannya itu tidak sekali baca langsung selesai, tapi masih diulang. Karena tartil itu bagi orang yang paham tentang makna Al-Quran itu lebih kepada mentadabburi, memahami maknanya. Tapi bagi orang yang tidak paham kepada isi Al-Quran, ya tadi mufassaran harfan, membacanya jelas, per hurufnya jelas. Rawahul Bukhari, meriwayatkan kepada hadis Imam Bukhari wa Muslim, dan Imam Muslim, wa Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, li'an aqra'a suratan urattiluha, ya, bahwa saya membaca satu surat yang saya baca secara tartil, kata Ibnu Abbas, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an aqra'al Qur'ana kullahu, dari saya membaca Al-Quran secara keseluruhan. Wa an Mujahid annahu su'ila, Mujahid ditanya, an rajulaini, tentang dua laki-laki, qara'a ahaduhumal Baqarah wa Ala Imran, yang satu membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran, wal akhar, yang lain Al-Baqarah wahdaha, hanya membaca surat Al-Baqarah, wa zamanuhuma, adapun waktu keduanya membaca surat tersebut,
wa ruku'uhuma, ruku' keduanya ketika sholat berarti, wa sujuduhuma wa julusuhuma wahidun sawaun. Padahal waktu yang mereka gunakan, padahal waktu yang keduanya gunakan untuk membaca surat-surat itu dalam sholat itu sama. Faqala alladzi, maka Mujahid menjawab, alladzi qara'al baqarata wahdaha afdaluhu. Maka sesungguhnya orang yang hanya membaca surat Al-Baqarah saja itu lebih utama daripada orang yang membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Kenapa? Karena kalau waktunya sama dan dia hanya fokus kepada satu surat Al-Baqarah, berarti ketika dia membaca itu lebih pelan, lebih fasih, lebih menjaga tartilnya, bahkan sampai tingkat mentadabburinya. Waqad naha, dan sungguh, waqad nuhiya, dan sungguh dilarang, anil ifrat, dari berlebih-lebihan, fil isra, di dalam mempercepat bacaan, yusamma al-hadramatu, yang disebut dengan al-hadramatu, membaca Al-Quran dengan sangat cepat sekali, itu hukumnya terlarang. Istilahnya, istilah bagi orang yang membaca Al-Quran dengan super cepat itu al-hadramah. Al-hadramah. Fasabata, dan tetap, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, anna rajulan, sungguhnya seorang laki-laki, qala lahu, berkata lahu kepada Ibnu Mas'ud, ini sesungguhnya aku aqra'ul mufassal, membaca surat Al-Mufassal. Mufassal itu berarti surat yang banyak dipisah oleh nomor-nomor. Jadi ada satu surat yang ayatnya terpisah-pisah. Kayak surat Al-Mursalat, An-Naba, itu disebut dengan mufassal karena ayatnya pendek-pendek, dipisah oleh nomor-nomor gitu. Namanya Al-Mufassal, dipisah-pisah. Ini aqra'ul mufassal fi raqatin wahidah, saya membaca surat-surat Al-Mufassal pada rakaat yang satu. Pada satu rakaat saya cukup membaca surat Al-Mufassal, enggak panjang berarti. Faqala Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, hakada syi'r, demikian syairnya. Saya enggak paham ini apa ini. Inna qawaman, sesungguhnya kaum banyak kaum yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Quran, la yujawizu taraqiyahum, yang tidak sampai bacaan mereka taraqiyahum, kepada tenggorokan mereka. Walakin idza waqa'al qalbah farasakha fiha nafa, akan tetapi ketika sampai bacaan mereka al-qalbah, kepada hatinya, farasah, lalu kemudian berakar urat, nancap di dalam qalbah, di dalam hati, nafa, maka bacaan yang dia baca dari Al-Quran sungguh sangat bermanfaat. Artinya di sini tidak perlu banyak baca ayat Al-Quran, yang penting bacaan ayat itu sampai ke hati ketika dibaca, itu sudah bermanfaat, daripada banyak ayat yang dibaca tapi tidak sampai ke hati. Atau bahasa Ibnu Mas'udnya, la yujawizu taraqiyahum, tidak sampai ke tenggorokan saja belum sampai, apalagi ke hati yang ada di dada. Rawahu Muslim, wa hadza lafdhu Muslim, dan ini merupakan lafaz Imam Muslim, fi hadda riwayatihi, di dalam salah satu riwayatnya. Qala ulama, berkata ulama, wa tartil mustahabun, tartil ketika membaca Al-Quran mustahabun, disunahkan, litadabburin, untuk menghayati makna Al-Quran, wali ghairihi, dan lainnya. Wa qalu, dan mereka berkata, yustahabbu, disunahkan, at-tartilu, tartil lil ajami, bagi orang kebanyakan. Jadi tartil tidak hanya disunahkan bagi orang yang paham makna ayat Al-Quran, tapi orang-orang awam, orang ajami, orang-orang yang tidak paham Al-Quran juga disunahkan tartil. Alladzi la yafhamu ma'nahu, ajami artinya orang yang tidak paham makna Al-Quran, li anna dzalika aqrabu ila tauqir wal ihtiram, itu lebih dekat kepada pengagungan dan penghormatan bagi mereka. Wa asyaddu ta'thiran fil qalbi, dan sangat besar pengaruhnya ke hati mereka.
Demikian, bermanfaat.